Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah Gadang. Ini adalah rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian yang kedua rumah Aceh. Ini adalah rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian rumah Balai Batak Toba. Ini merupakan rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Berikutnya rumah adat Tongkonan, merupakan rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau suku Toraja. Kemudian Baileo, rumah adat Provinsi Maluku, dan rumah adat Bangka Belitung. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bangun yang pertama, banyak sisinya ada 3. Besar sudut pada segi banyak 60 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 180 derajat. Kemudian bangun yang kedua, banyak sisinya ada 4. Besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 360 derajat. Bangun yang ketiga, banyak sisinya ada 5. Besar sudut pada segi banyak 108 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak adalah 540 derajat. Kemudian yang keempat, banyak sisinya ada 7. Besar sudut pada segi banyak 128,6 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak adalah 900 derajat. Kemudian yang terakhir, banyak sisinya ada 6. Besar sudut pada segi banyak 120 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 720 derajat. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungannya besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Bangun datar yang pertama, ini segi 6 ya, perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur 118 derajat, misalkan saja. Buktikan dengan mengukurnya 120 derajat. Kemudian bangun datar yang kedua,
Misalkan saja perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur 135 derajat. Buktikan dengan mengukurnya 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik. Ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Cara menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Akan tetapi jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasama yang terlihat adalah kerjasama dalam membuat mozaik rumah adat. 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, dan saling menghormati. Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah akan menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia.
8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nilai kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. 1. Jenis kerjasama. 2. Perbedaan yang ada. 3. Manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. 4. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolahan sekitar pukul 7 pagi. Kami akan membersihkan ruang kelas bersama-sama. Akan tetapi, ada sebagian teman kami yang belum datang, karena harus beribadah terlebih dahulu ke gereja. Kami tidak mempermasalahkannya. Kami semua menghormati perbedaan agama yang ada di antara kami semua. Kami memulai kerja bakti dengan kegiatan yang sudah dibagi-bagi pada hari sebelumnya. Sekitar pukul setengah 10 pagi, teman kami Eliana dan Pugu datang dari gereja dan langsung membantu pekerjaan kami. Kami sangat senang mereka datang dan bisa membantu kami, karena dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu juga kami menjadi semakin akrab karena bekerja sama. Kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, adat, dan budaya, akan tetapi itu semua jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Berlatihlah kembali tari bungung jempa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.